Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Pemirsa sekalian yang saya muliakan dan hormati, mari kita sama-sama membacakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang termulia di antara bulan-bulan yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada hakikatnya bulan Ramadan itu adalah, selain kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, maka kita juga punya kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan, yaitu zakatul fitr, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban yang mesti ditunaikan oleh semua kaum muslimin, baik yang masih kecil ataupun yang sudah berusia lanjut, yang dikeluarkan sebanyak 2,5 kg per jiwa. Bisa dimulai di bulan Ramadan awal sampai sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban kita membayar zakatul fitr di akhir Ramadan dengan tujuan untuk mensucikan jiwa kaum muslimin yang berpuasa dan untuk memberikan makan kepada kaum fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan redaksi di ayat ini adalah khud, yang artinya adalah kita sebagai kaum muslimin itu diwajibkan untuk menunaikan zakatul fitr. Khud maknanya adalah ambillah. Ini bermakna seorang penguasa atau amil maka berhak untuk mengambil paksa, bahkan bisa paksa kepada kaum muslimin yang statusnya sebagai muzaki. Selanjutnya Allah juga memberikan informasi kepada kita bahwa semua kaum muslimin yang punya harta itu mestinya juga menunaikan kewajiban selain zakatul fitr juga zakatul mal. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari zakat orang-orang yang berhak untuk mengeluarkannya itu. As-sodaqah itu Ibnu Katsir menafsirkan bahwa as-sodaqah bermakna zakat atau sodaqah wajib yang bermakna zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, zakat itu menjadi sebuah kewajiban bagi kaum muslimin selain puasa Ramadan di akhir bulan ini. Oleh karena itu, maka fungsi zakat di ayat ini adalah wa tutahhiruhum. Yang pertama adalah untuk membersihkan harta kaum muslimin, terutama harta orang-orang yang kaya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang
hartanya telah diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi zakat itu yang pertama adalah wa tutahhiruhum, untuk membersihkan harta. Yang kedua adalah wa tuzakihim biha, dan untuk mensucikan jiwa orang yang berzakat. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan ayat selanjutnya adalah ketika orang yang berzakat itu sudah menunaikan hartanya, maka kewajiban orang-orang yang menerimanya atau mustahik itu nantiasa mendoakan supaya orang-orang yang muzaki tadi itu mendapatkan sakinah atau ketenangan. Inna sholataka sakanul lahum, akan mendapatkan ketenangan. Kaum muslimin, para hadirin yang berbahagia. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan cara beliau itu diartikan dengan ketenangan jiwa. Maksudnya adalah ketika orang yang sudah mengeluarkan zakat, akan jiwanya akan tenang dan tentram, kemudian hartanya akan barokah. Maka para hadirin sekalian, bisa disimpulkan bahwa zakat itu bisa, yang pertama, hartanya bisa bersih. Kemudian yang kedua, hatinya kaum muslimin yang menunaikan itu bisa suci. Kemudian yang ketiga, hidupnya akan mendapatkan keberkahan dan ketenangan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.